warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aini Dewa Fitrasari, mahasiswi Pendidikan Matematika semester 4, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Video ini menjelaskan laporan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan 1 atau PLP 1 yang saya lakukan bersama teman-teman saya di SMK Budi Murni 5 Jakarta. Berikut videonya. Kelompok yang beranggotakan saya, Nur Aini Dwi Novitasari, Erna Widyastuti, Nurul Kurnia, Rofi Nur Aulia Syifa, Slamet Mei Rizalno, dan Taskia Amalia Zahra. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Pujiati Rahayu. Saya sebagai kepala sekolah Budi Murni 5. Nah, oke. Baik Ibu, sekarang giliran kami selaku mahasiswa semester 4 Prodi Pendidikan Matematika di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sebelum masuk ke inti wawancara, saya ingin mewakili teman-teman saya untuk menjelaskan tujuan kami mengadakan wawancara ini, yaitu untuk memberikan informasi mengenai pengenalan sekolah dari berbagai aspek, mulai dari kultur, struktur organisasi, tata kerja sekolah, dan juga beberapa kegiatan sekolah lainnya, serta memberikan wawasan juga kepada kami di dunia profesi guru untuk kami calon guru di masa yang akan datang. Pertanyaan pertama yang saya ajukan mengenai karakteristik peserta didik. Karakteristik apa saja yang seharusnya ada di dalam diri peserta didik Ibu? Karakteristik yang ada pada peserta didik itu yang pertama, peserta didik itu etika, attitude, dan ilmu didik bukan cuma untuk ilmu aja, tapi kita juga harus bisa berikan kepada anak-anak ini pendidikan, etika, dan attitude yang baik untuk bisa hidup dalam masyarakat atau hidup berdampingan. Saya akan bertanya tentang struktur organisasi dan tata kerja di sekolah. Itu bagaimana struktur organisasi dan tata kerja di SMA Budi Murni Jakarta? Jadi struktur organisasi ini yang paling atas itu karena kita swasta ya Mbak. Jadi struktur organisasinya itu yang paling atas yayasan, kemudian ada beberapa sekolah, kemudian wakil kepala sekolah sampai ke bawah ke siswa. Bagaimana pembagian tugas dan wewenang dalam setiap bidang di sekolah? Nah, itu yang garis komando yang pertama itu dari yayasan. Kalau kita kemudian kepala sekolah, di bawah kepala sekolah ini ada beberapa wakil. Itu kebetulan kalau itu hanya punya satu wakil. Wakil di Budi Murni 5 itu membawai kurikulum kesiswaan. Kemudian yang sejajar dengan wakil itu ada kepala tata usaha. Di bawah kepala tata usaha itu ada OSIS, mungkin ada siswa. Ya, Ibu, di sini saya akan menanyakan tentang implementasi peraturan dan tata tertib di sekolah. Kan di setiap sekolah pasti punya tata tertib ya, Bu. Tata tertib yang ada di SMK Budi Murni ini seperti apa, Bu? Tata tertibnya, misalnya siswa datang sesuai dengan jam belajar yang ditentukan, yaitu 6.30 sampai mereka selesai pelajaran. Nah, selesai pelajaran ini kadang ada yang 6 jam pelajaran, kadang sampai 8. Mungkin kalau untuk 12 ya ada tambahan. Kemudian mereka ke sekolah dengan seragam. Kemudian tidak boleh memakai kosmetik ya. Beberapa mereka keluar masuk terus ada izin dari sekolah. Hasil dari tata tertib
pemerintah. Baik, Ibu. Saya akan menanyakan mengenai identifikasi kegiatan seremonial formal yang ada di sekolah SMK Budi Murni 5 ini, Bu. Apakah di sekolah terdapat kegiatan formal seperti upacara, rapat, dan kegiatan seremonial lainnya, Bu? Jadi kegiatan yang dimaksud Mbak Rofi tadi, kita ada acara itu setiap hari Senin dan setiap hari besar nasional. Contohnya hari pahlawan, hari pendidikan nasional, dan lain sebagainya. Kemudian kalau rapat kita setiap kegiatan kita selalu koordinasikan di dalam rapat, baik itu rapat persiapan maupun rapat evaluasi atau setelah kegiatan. Baik Ibu, di sini saya ingin menanyakan mengenai identifikasi kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, dan ekstrakurikuler. Yang pertama, apa saja kegiatan kurikuler, dan ekstrakurikuler yang ada di SMK Budi Murni 5 Jakarta? Oke, kegiatan kurikuler itu berarti kegiatan pembelajaran sesuai dengan jadwal yang sudah ada atau sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian untuk ekstrakurikuler sendiri itu ada pembelajaran yang memang wajib harus diikuti atau dilaksanakan oleh sekolah. Contohnya pramuka itu kan wajib. Kemudian selain itu ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang memang menjadi pilihan anak-anak. Contohnya bela diri, kemudian olahraga, kemudian seni ini baik seni tari maupun seni musik atau yang lain. Bagaimana bentuk pelaksanaan dari kegiatan tersebut? Kalau intrakurikuler berarti mereka belajar biasa belajar di dalam kelas. Kalau ekstrakurikuler mereka ada pembelajaran di dalam kelas dan ada pembelajaran di luar. Baik Bu, saya akan tanya tentang identifikasi praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Bentuk kegiatan apa saja yang dapat membentuk pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah, Bu? Jadi pembiasaan upacara atau kebiasaan upacara ini akan membentuk kedisiplinan ya, untuk mengarah ke disiplinan. Selain upacara, setiap pagi ada apel pagi, kemudian mereka berbaris sebelum kelas, kemudian membaca doa dan menutup doa sebelum dan selesai pembelajaran. Kemudian sesuai dengan kondisi ya, jadi kondisi saat ini ya kita ikuti protokol kesehatan seperti pakai masker, kemudian cuci tangan dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairul Fajri. Saya guru matematika di SMK Budi Murni 5. Terus saya lulusan S1 Pendidikan Matematika dari Unindra. Saya mulai sesi wawancaranya, Bapak. Ya. Baik, kebanyakan peserta didik kan menganggap matematika itu sulit. Pandangan Bapak selaku guru matematika itu mengenai masalah ini? Oke. Kebanyakan anak kan menganggap itu dari matematika itu sulit dari SD kan. Nah, karena dari pembawaan si gurunya ini nih awalnya. Kadang anak-anak takut bertanya kepada gurunya karena satu, gurunya galak gitu. Kedua, misalkan dia ada rasa takutnya. Ketiga, ya udah gurunya cuma cepet-cepet aja gitu nerangin terus langsung latihan tanpa dijelasin ulang udah mengerti apa belum nih si anaknya, kayak gitu. Tapi lebih ketakutnya takut sama gurunya sih untuk bertanya. Bagaimana cara Bapak mengubah mindset peserta didik akan pelajaran matematika, bahwa matematika itu dapat dipahami dan dimengerti oleh peserta didik? Oke, ubah mindsetnya itu pertama nih kita pasti memperkenalkan konsep dasarnya dulu tentang awal-awal tentang materi awal yang akan kita pelajari nih. Kita kasih dulu nih konsep awalnya supaya si anak ini tahu dapatnya itu dari mana. Setelah misalkan udah nggak ada cara lain, ya udah kasih aja cara cepatnya tanpa membelakangi si konsep dasarnya itu.
Itu intinya kita kasih tahu udah konsep dasarnya, tapi abis itu wah ini ada cara cepatnya, ya udah kasih tahu kayak gitu. Lalu metode apa yang Bapak lakukan dalam proses dalam proses belajar mengajar agar peserta didik memahami matematika itu sendiri, Pak? Oke, kalau saya menggolongkannya itu cara metode pembelajarannya, saya palingan yang saya lakukan itu mengkelompokkan nih, misalkan yang bisa sama yang kurang sama yang sedang-sedang aja misalkan. Nah, yang bisa itu yang saya agak push. Nah, yang sedang ini itu ya udah cukup, kalau misalkan nggak bisa tanya ke saya, bisa tanya ke si yang udah bisa nih. Nah, buat yang kurang itu pendekatannya harus lebih khusus, entah itu saya, entah itu bisa tutor sebaya gitu. Iya, saya Erna Widyastuti. Saya ingin bertanya tentang dari metode-metode yang tadi Bapak sudah jelaskan, apakah masih terdapat peserta didik yang mengeluh akan kesulitan dalam pelajaran matematika ini, Pak? Masih ada yang ngeluh, yaitu yang kata yang tadi yang saya kelompok-kelompokkan itu, yang kurang nih. Yang kurang itu pasti ngeluh, tetap nggak bisa. Udah diajarin 3 kali, itu nggak bisa. Ya udah, mungkin emang minatnya dia atau bakatnya dia bukan di situ. Dan saya orangnya nggak pernah nge-push setiap murid saya itu mesti bisa matematika. Karena saya tahu setiap kemampuan peserta didik itu berbeda-beda. Jadi saya intinya nggak mau nge-push supaya dia paham banget tentang matematika, kayak gitu. Kalau dari kita, apakah setelah guru menjelaskan materi matematika, kamu langsung mengerti dengan materinya atau tidak nih? Ya, kalau maksudnya gampang diingat, insya Allah saya langsung ngerti. Insya Allah langsung mengerti. Oke, kalau dari Moti, dari aku, kalau kadang ngerti kan kadang nggak paham. Itu mulai soalnya itu jelasannya itu jadi kadang ngerti kadang enggak nih. Nah, kalau misalnya nih kalian tidak memahami materi apa yang dijelaskan oleh gurunya, apa yang kalian kalau asli itu bertanya terus dipelajari lagi dan dicoba lagi kayak gitu. Kalau dari Juwita gimana? Kan saya nanya bolak-balik ke guru sampai saya paham. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Kak Taskia ya. Perbedaan apa yang paling kalian rasakan ketika belajar di kelas dan online? Mungkin dari Mutiara dulu. Kalau di kelas online itu lebih kurang jelas dan kurang paham. Kalau jelas itu karena gurunya cuma ngasih contoh-contohnya doang, cara-caranya belum ngajarin lebih detail. Tapi kalau di kelas lebih mudah gitu, lebih mudah dipaham. Kalau dari Juwita, kalau online itu ya sama kayak Mutiara, susah ngepahaminnya, jadinya sulit juga buat nanyanya. Kalau di kelas saya tinggal bolak-balik kalau kurang paham apa itu rumus. Pada saat pandemi ini ada nggak sih perhatian khusus dari guru terhadap kalian? Kalau perhatian khusus sih kurang sih, gurunya juga jarang aktif di Google Classroom-nya. Ya paling udah ngasih tugas, aku bisa kerjain. Kalau dari Moti? Iya, saya juga sama kayak Juwita, gurunya kurang nongol di classroom gitu, lebih kurang dah perhatiannya. Oke, pertanyaan selanjutnya oleh Kak Selamat. Apakah ada perbedaan kajian dari siswa yang unggul dalam pelajaran matematika? Kalau perhatiannya enggak sih, gurunya sama aja, perhatiannya semuanya nggak beda-bedain gitu.